semua menjadi sebuah realita yang harus direspon oleh kementerian dan BKN agar pemerintah di dalam mengambil kebijakan ini tidak selalu berspekulasi yang pada akhirnya tidak akan tuntas pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, baik yang virtual maupun yang hadir fisik. Yang saya hormati Pak Menteri, Menpan RB, Kepala BKN, dan seluruh jajaran. Dari paparan tadi saya ingin memberikan beberapa pencermatan. Yang pertama terkait dengan PP 49 2018. PP ini awalnya diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan rekrutmen tenaga-tenaga honor yang ada di daerah. Tapi isu ini akhirnya bergulir menjadi sebuah kekhawatiran yang luar biasa ketika kepala daerah itu ruang geraknya dibatasi dengan ini. Akhirnya saat ini ketika ada pendataan, hampir seluruh kabupaten kota berupaya untuk melakukan pendataan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Padahal pendataan ini dari paparan Pak Menteri bukan dalam rangka untuk mengangkat semua untuk menjadi ASN, tapi dalam rangka untuk mengidentifikasi beberapa persoalan yang ada di daerah sambil dicarikan rumusan formulasi dan keluarnya. Saya sangat sependapat dari anggota Komisi 2 sebelumnya, memang diperlukan satu rasionalisasi kebutuhan ASN di masing-masing daerah itu, karena nomenklatur kelembagaan itu sudah jelas sebetulnya. Sehingga di situ bisa digambarkan kalau OPD tertentu memerlukan pimpinan, staf, dan jajaran yang ada di situ. Itu sebetulnya secara identifikasi sudah bisa dirasionalisasi. Namun di dalam kenyataannya kita melihat di daerah dengan pertimbangan berbagai situasi yang juga kadang-kadang ada unsur-unsur politis dan sebagainya, akhirnya terjadilah seperti ini. Maka melalui RDP malam ini saya memberikan dukungan kepada Menpan RB sama BKN bagaimana untuk segera mengkelirkan persoalan data ini agar bisa dijadikan acuan untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena dari pendaftaran terakhir per tanggal 28 Oktober atau 30 yang kemarin, 30 Oktober ya, Komisi 2 yang dibagi 3 kelompok untuk kunjungan spesifik ke beberapa daerah, itu memang ada temuan-temuan persoalan yang seharusnya itu sudah selesai. Salah satunya kategori K2. Saya kebetulan waktu itu di Kabupaten Bogor, itu ternyata masih ada. Nah, persoalannya dari penjelasan BKN tadi, K2 ini apa betul-betul ya sesuai dengan statusnya sejak awal dia memang tidak direkrut, atau ada upaya-upaya, mohon maaf, yang belum merepresentasikan ya hal yang sebenarnya. Karena tadi sudah Kepala BKN sudah mengidentifikasi dari sisi usia sudah tidak mungkin kalau ini kategori kedua, dari sisi masa kerja dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua menjadi sebuah realita yang harus direspon oleh kementerian dan BKN agar pemerintah di dalam mengambil kebijakan ini tidak selalu berspekulasi yang pada akhirnya tidak akan tuntas pada setiap tahun anggaran. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rekrutmen P3K ini, tadi juga Pak Menteri juga menyampaikan ada yang belum menyampaikan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Ya. Ada pertanyaan di situ. Kenapa ketika ruang ini kita buka kok dia justru tidak berani menandatangani itu? Ada apa? Nah, mumpung ini ada momentumnya Pak Menteri,
mungkin dia dibayang-bayangi kekhawatiran dengan sanksi. Maka sekaligus saja, kalau toh memang ini menjadi bagian untuk Pemda memberikan satu data yang valid tentang realita SDM yang ada di sana, yang dalam kategori tenaga honor dan sebagainya. Ya, ini perlu disikapi. Saya yakin pemerintah di dalam mengambil sikap ini win-win solutionnya seperti apa, ya, karena sumber daya yang diperlukan pemerintah ini juga sangat real di daerah dan kebutuhannya juga sangat menunjang dari aspek layanan birokrasi dan ujungnya adalah reformasi birokrasi. Yang terakhir terkait dengan rekrutmen bidang-bidang spesifik, ya, kalau guru non guru, kesehatan nakes non nakes, tapi ada yang kategori spesifik itu adalah Satpol PP yang pada RDPU yang lalu ada perwakilan dari Satpol PP. Ini Satpol PP ini adalah sumber daya manusia di unsur birokrasi yang akan punya kewenangan mengambil sebuah tindakan penegakan peraturan daerah. Kalau rekrutmennya ini sama kualifikasinya, tentu ini akan menjadi hal yang dapat memberikan satu problem di kemudian hari. Kalau toh memang rekrutnya sama, butuh ada pembekalan secara khusus. Nah, maka dari itu, karena saat ini menegakkan peraturan daerah di masing-masing kabupaten kota dan provinsi itu sedang gencar-gencarnya untuk menata berbagai persoalan yang ada di lingkungan pemerintahan, saya menyarankan kualifikasi ini betul-betul menjadi pencermatan secara khusus oleh Kementerian Pan RB dan BKN. Saya kira 3 hal itu, Pak Menteri, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.